si kaki udah nggak bisa bergerak. Nah di situ saya tuh udah, wah ini jadi ini meninggal gitu. Sudah perasaan tuh udah, ya ini beneran. Soalnya udah nggak bisa gerak. Nah akhirnya naik. Nah itu yang di sini yang plaknya itu di sini, plak. Udah, nggak. Nah di samping saya tuh sudah ada yang berdiri. Kalau dibayangkan berdirinya seperti apa, yang jelas bersih aja, bersih gitu mukanya itu. Terus saya dibawa ke tempat itu lahar tuh betul-betul persis seperti lahar. Nah ada di satu gambaran ya, mungkin ilustrasi ya. Ustaz, apakah seperti ini orangnya itu disiksa? Ini hampir sama, cuman laharnya nggak diem. Orang teriak-teriak, dia ngeguplak. Guplak kayak di dalamnya itu kayak itu lumpur lapindo. Kawah gunung berapi. Lumpur lapindo. Oh iya. Nah, cuma itu lahar semua di situ. Dia ngeguplak itu mendidih. Kemudian selanjutnya ada orang yang seperti api unggun. Yaitu ditumpuk, itu seperti lapangan bola mau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat KDM, saya bersama tim dan Ustadz Ridwan Barsa. Kali ini saya dan Pak Ustadz Ridwan akan merevisi 4 jam di alam kubur. Berikut pertanyaan dari sahabat PDM yang akan kami rangkum dan bahas malam ini. Sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, malam ini kita akan mengulas balik atau merevisi tentang yaitu pengalaman 4 jam di alam kubur. Iya. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Iya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian, pesan di balik misteri, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mengulas ulang, pertama saya doakan dulu para sahabat pesan di balik misteri, dimanapun berada, saya doakan agar senantiasa menjadi hamba yang teladan. Amin. Hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Itu ya, hamba yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat, sebagaimana taatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan juga senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan juga rohani. Kita mengulas ulang tentang masalah pengalaman pribadi saya ketika detik-detik mengalami lepasnya nyawa dari jasad. Nah, jadi mengulas sedikit bahwa ketika kejadiannya itu saya bermain musik, karena saya punya grup band yang namanya Radian Band itu. Nah itu sekitar 11:30 ketika lagi main keyboard itu kayak ditutup dengan seperti kelambu.
dibayangin saya itu seperti kelambu lah, gitu. Langsung pres masuk itu langsung oleng mau dari situ. Dan bahkan saya itu merasakan mau mati di situ. Jadi oleng itu sama sekali udah nggak bisa berdiri tegak, itu nggak bisa karena nahan panas dingin, yang panas dinginnya itu melebihi mungkin itu 10 kali lipat penyakit tipes lah ya. Karena saya pernah mengalami sakit tipes, itu melebihi daripada itu sakitnya itu ya nggak bisa dibicarakan. Bahkan ketakutan pun muncul di situ itu karena kita dalam keadaan yang di luar seperti itu gitu ya. Nah, tapi zikir itu masih tetap berjalan, itu kan namanya juga iseng gitu ya. Iseng. Dan waktu itu kan libur ngaji itu ya. Harusnya tuh ngaji maksudnya itu. Cuman karena ada festival jadi kita tuh meliburkan dulu gitu. Nah, setelah itu kan teman saya tuh di sana ada Robin, ada Wawan yang bilang, Mas Robin saya pulang. Kenapa katanya kok begitu pucat gitu? Itu nggak enak, badan saya tuh nggak enak katanya. Nah jalan mau diantar nggak usah. Nah itu saya maksain diri itu, maksain diri. Nah dari perjalanan itu ke masjid itu kan kalau dihitung-hitung kan cuma 20 meter ya. Nah 20 meter jalan kaki itu ketemu dengan teman saya juga di jalan. Wan kemana? Kok pucat begitu? Sakit ya? Enggak gitu. Ya, tapi jalanan itu seperti kita di dalam laut. Itu. Nah jadi ini ada yang bilang, para netizen bilang ini dibilang halu. Kalau halusinasi itu namanya hayalan. Kalau halusinasi itu kan di Islam itu ada halusinasi, ada imajinasi. Paham saya itu. Ada naluri, ada sugesti, ada juga indera keenam. Kalau halusinasi seperti itu, halusinasi itu seperti ini bukan hayalan, nyata gitu. Jadi kalau ada yang jawab halusinasi, ya terserah mereka, gitu ya, terserah mereka. Toh sah-sah aja, mau bilang seperti apa juga sah-sah aja. Cuman siapa tahu ini akan jadi manfaat untuk semuanya. Dikarenakan apa? Saya yakin semuanya tuh pasti mati. Itu. Nah ini perjalanannya saya kupas ulang. Itu perjalanan itu seperti di dalam laut betul-betul. Jadi nggak bisa melihat jelas si pohon apa tuh nggak bisa, persis di dalam laut lah. Seperti itu. Nah perasaan saya juga jalan tuh lempeng. Tapi kata teman saya tuh sempoyongan katanya. Perasaan mau lempeng, lebih sempoyongan kayak orang mabok kali ya. Kali begitu. Nah akhirnya saya masuk ke masjid itu, saya sempat pingin buang air kecil dulu. Saya nahan badan itu supaya jangan jatuh. Karena perasaan kalau jatuh di situ kayaknya repot nanti. Gitu, hanya sampai nyender gitu. Nah, balik lagi ke kan 2 lantai masjid itu ya. Jadi saya pintu di bawah. Itu yang anehnya itu pas mau masukin itu kan pandangan kayak di laut ya. Dia ngeliat kunci itu remeng juga. Pas dimasukin malah jatuh kunci itu. Nah pas jatuh itu mendadak gelap semuanya. Jadi begini itu nggak kelihatan. Jadi melihat gelap buta melek lah. Nggak bisa melihat apa-apa. Otomatis dalam keadaan sakit, saya nahan sakit itu meraba kunci dapat. Itu satu-satu dipisahin. Wah, udah bener-bener kacau deh tuh. Akhirnya alhamdulillah kebuka juga. Setelah dibuka, saya tutup itu aja nggak dikunci. Tutup langsung naik, kan tangganya muter gitu tuh. Naik saya tuh. Nah, di situ saya teriak sebelum itu sambil megang ujung tangga itu karena pusing. Hanya saya teriak tuh, ya Allah, tolongin saya, ya Allah, tolongin saya. Karena gelap udah nggak kelihatan apa-apa. Dari situ bisalah melihat lagi, tapi tetap sama seperti di dalam laut. Nah, kesempatan saya ketika sudah melihat itu, udah saya cepet tuh ke kamar saya tuh, kamar saya di atas. Nah ke kamarnya ngebanting diri badan itu, ke kasur gitu ya? Spring bed, banting, gitu saking nggak kuatnya. Nah dari situ apa aja yang bisa diraba gitu, mau minum apa udah nggak itu. Nah yang paling anehnya lagi,
si kaki udah nggak bisa bergerak. Nah di situ saya tuh udah, wah ini jadi ini meninggal gitu. Sudah perasaan tuh udah, ya ini beneran. Soalnya udah nggak bisa gerak si kaki. Nah yang aneh tangan itu digigit itu 4 jari gini, gitu krak gitu nggak berasa. Baal itu. Ya mungkin kebas apa. Nah dari situ udah saya ikhlas aja tuh. Di situ saya minta maaf ke orang tua, ke ini. Saya minta maaf, pokoknya ke semuanya. Semuanya tuh minta maaf. Barangkali ada kesalahan, ya kan kita ngeri juga kalau sudah ke situ tuh. Nah akhirnya naik. Nah itu yang di sini, yang plaknya itu di sini. Plak. Udah. Enggak. Nah di samping saya tuh sudah ada yang berdiri. Kalau dibayangkan berdirinya seperti apa, yang jelas bersih aja, bersih gitu mukanya itu, bersih. Nah dari situ kamu masih ingat gitu, masih gitu. Maksudnya ngajar ngaji itu apa. Nah dari situlah saya dikasih pengalaman masuk ke alam sana. Oh diajak. Gitu. Iya, jadi sampai saat ini kadang-kadang suka masih ada. Saat ini kadang-kadang suka masih datang gitu Mas Agus. Kalau ada apa-apa tuh gitu. Makanya itu saya juga kalau ditanya itu, oh bisa seperti itu, wallahu a'lam. Saya sendiri aja nggak ngerti. Cuma sampai saat ini ya mungkin itu anugerah dari Allah. Selalu dikasih tahu apa-apa. Kalau saya melenceng apa suka dikasih tahu. Wallahu a'lam itu gitu. Cuman saya tuh merasa waktu itu di hati itu, wah ini malaikat Ijroil gitu. Nah masuklah saya ke satu taman. Taman bunga itu segini bagus nih. Segini kan dari lutut saya tuh agak tinggian semua. Warna bunganya itu kuning semuanya tuh. Kuning semuanya tuh. Daunnya hijau seperti taman biasa kita. Iya. Ya, cuman di situ yang bikin aneh saya itu yaitu nggak ada sampah itu. Nggak ada daun kering, nggak ada sampah. Ternyata itu sudah di alam kubur, bukan alam akhirat nih ya, alam kubur. Karena netizen udah mengatakan, iya. Oh, harus bisa membedakan Ustaz ya. Ini harus bisa membedakan nih alam kubur. Alam akhirat itu nanti harus kiamat besar dulu. Iya. Karena kita kan meninggal 2 kali. Kalau umat Nabi Muhammad itu ya meninggalnya 2 kali. Kalau umat Yahudi atau itu yang akhir zaman, yang nanti setelah mau hancurnya bumi ini, meninggalnya 1 kali disamakan dengan Iblis, Azazil. Itu. Bagaimana meninggal 2 kali? Ada di surah Al-An'am ayat 2. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala." Sungguhnya dialah yang menciptakanmu dari tanah dan aku tentukan ajalmu. Jadi kita tuh sebenarnya udah punya jatah yang 60, 70, 50 pada itu. Cuman kita nggak tahu umur kita dikasih jatah berapa. Makanya di Islam itu nggak ada ulang tahun tuh sebenarnya. Kalau kita lahir ke dunia itu umur setahun, misalkan jatahnya 40 tahun, di sana tuh berkurang 39, 38, 37 seperti itu. Makanya tidak ada ulang tahun. Tapi jangan fanatik. Kalau misalkan untuk membahagiakan anak-anak, nggak apa-apa. Yang penting niatnya nih jangan meniru, nggak meniru untuk membahagiakan anak-anak. Ubah aja tradisi. Itu kan tradisi Yahudi katanya. Nah kalau hitungan dunia kan naik umurnya tuh nambah. Tinggal ininya aja apa jadi ubah menjadi syariat. Anak kita ajarin sedekah, kayak panggil anak yatim kasih sedekah, latih dengan sedekah kan. Jadi ulang tahunnya menjadi syukuran gitu. Bisa aja seperti itu. Tergantungnya jangan terlalu fanatik begitu. Karena apa, surga neraka tuh yang memasukkan, yang melakukan tuh bukan dari keyakinan sendiri yang melampaui batas. Semuanya kembali ke jalan Allah. Itu kan cuma keyakinan. Dan itu ada pemahaman. Nah kebetulan saya sendiri mengalami ke sono, bukan sekedar pemahaman. Nah makanya kembali mau percaya atau enggak silahkan. Cuman ingat semuanya pasti mati. Saya itu ngasih tahu seperti itu siapa tuh bermanfaat. Tapi kalau merasa nggak mati-mati, kata saya juga, lawan aja Allahnya, sama kan. Lawan aja Allahnya kalau berani mah. Kan gitu. Kalau misalkan pokoknya saya nggak masalah percaya atau tidak silahkan saja. Cuma saya menyumbangkan untuk orang yang percaya saja. Kalau nggak percaya silahkan. Siapa tahu itu jadi hikmahnya diambil, manfaatnya diambil. Lihat engkong bapak semuanya meninggal.
Nah, saya mengalami kesan seperti itu. Katanya tadi dengar-dengar umur di sana itu yang 60 tetap nggak berubah, 60. Nah, itu. Betul. Nah itu pas ketemu anaknya, karena anak saya kan istri saya tuh keguguran 6 bulan. Dulu itu di rumah sakit Budi Kemuliaan. Karena waktu itu keguguran pas dari rumah tuh kan deket ya, mau ke Budi Kemuliaan tuh. Itu nginjek si mobil itu nginjek polisi tidur, itu udah keluar anak saya tuh. Makanya saya udah nggak berharap itu akan selamat. Tapi ternyata pas ke rumah sakit Budi Kemuliaan tuh masih hidup. Cuma 6 hari di sana itu. Akhirnya diambil juga sama Allahnya itu. Nah ketika di sono, ketika ada taman bunga itu, teriak kayak Ali, ayah gitu. Tapi kok ngelihatnya udah tumbuh, besar gitu ya. Udah tumbuh jadi kayak umur berapa gitu ya, kayak umur 30-an. Enggak masih 10. Masih kecil. Kayak TK gitulah. 5 tahun, 4 tahun kayak gitulah. Gitu. Nah, di situ tuh ayah. Nah, itu diasuh sama 2 perempuan, katanya pengasuhnya. Nah, di situ saya ngelihat ke belakang tuh ada rumah yang besarnya itu sebesar kayak Malabang Sewu 11-12 kali ya. Besar seperti itulah. Rumahnya tuh besar. Tapi dihuni sama anak saya itu. Dan di dalamnya tuh ramai, ada yang bagian yang nyiapin kasurnya, pokoknya itu yang melayani anak saya itu seperti itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kalau yang 60 di sana nggak berubah. Betul, nggak berubah, tetap seperti itu. Tapi yang anak kecil berubah. Bukankah di sana katanya umur 33? Kalau itu di alam akhirat. Jadi kalau anak kecil itu tumbuh mentoknya di umur 33 di sana itu. Tapi kalau 77 itu tetap segitu. Mungkin nanti nunggu sampai kiamat. Nanti rata umurnya 33. Nah, kita kembali bahwa kita meninggal 2 kali. Setelah kita nyebrang ke alam kubur, nah di sana hidup seperti biasa seperti ini. Ya sama, ada yang sengsara, ada yang senang. Sama aja kayak di dunia. Di dunia juga ada yang susah, ada yang senang. Ada yang tersiksa, ada yang bahagia di sana juga. Seperti itu, nggak ada bedanya. Cuman di sana tuh anehnya itu ada cahaya, nggak ada sumber. Dan yang kedua, nggak ada bayangan gitu. Ini sumbernya lampu, ini kan ada bayangan gitu ya. Nah, di sana nggak ada bayangan. Seperti itu, nggak ada bayangan, ada cahaya tapi kok nggak ada bayangannya. Sumbernya juga nggak ada gitu. Sumbernya juga nggak ada. Kalau ini kan sumbernya cahaya lampu. Iya, seperti itu. Nah, setelah itu kita itu nanti akan mati lagi. Nah, mati yang kedua ini kan summa kodo ajala. Aku tentukan ajalmu. Jadi kalau udah umurnya di jatah 40 tahun, setelah 40 tahun itu mau di darat, di laut, di udara, mau sakit, mau enggak, ditarik ruhnya, dilepas dengan jasadnya. Ini kan yang berbicara ini ruh. Gitu. Jadi kalau ruh itu jangan ingin tahu tentang masalah ruh. Cuman kita bisa merasakan kita yang berbicara ini ruh nih. Jadi kalau dicabut kita nggak bisa bicara lagi, ruhnya udah nggak ada. Gitu kan. Cuma kalau ketika ditiupkan ke alam rahim, itu kan kalau 4 bulan, 40 hari kan berubah jadi darah kental, 40 hari jadi kulit, terus bertulang, terus berbentuk. Nah, kerjet kalau udah ada 4 bulan tuh, itu ditiupkannya ruh. Nah, kata Allah tuh jangan ingin tahu tentang masalah ruh gitu ya. Nah, itu ruh itu dilepas nanti itu. Nah, dan nanti akan disatukan lagi ruh dengan jasad itu ketika meninggal yang kedua. Jadi umat Nabi Muhammad itu meninggal 2 kali. Nah, meninggal yang kedua ini adalah kiamat besar. Setelah kiamat besar itu meledak buminya itu, nah kita meninggal lagi. Bahkan itu meninggal semuanya. Para malaikat meninggal, Azazil iblis juga itu meninggal, dan manusia yang paling terakhir itu ngalamin cuma 1 kali. Nah, mereka itulah yang akan merasakan guncangan bumi itu, tersiksanya di situ, kiamat besar itu. Nah, nanti setelah meledaknya bumi itulah nanti akan disatukan kembali ruh dengan jasad, berdirilah umur 33 semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu di dalam akhirat, disitulah baru sadar yang diinjak bukan bumi lagi. Jadi keadaan nanti disiksa ataupun enggak, keadaan berkulit, bertulang, berdaging disatukan lagi. Seperti itu. Nah, kita bicara yang pengalaman saya di alam
kubur tersebut. Dan ternyata yang punya rumah itu sama lah, punya rumah semua itu. Terus orangnya itu bening-bening, bersih-bersih, dan semuanya itu bahagia-bahagia semua. Nggak ada yang susah, nggak ada yang lain-lain, nggak ada gitu. Seneng-seneng semuanya itu. Nah, yang di situ kan tidak ada sampah ya, cuma kayak ada tempat sampah gitu. Tapi ternyata itu kan daging busuk semua. Nah, itu disamperin sama orang-orang kelaparan. Tapi ini bukan di tempat penyiksaan khusus. Jadi ada di wilayah pinggiran-pinggiran tempat itulah gitu. Ya, di jalan itu sampai rebutan makan daging itu karena lapar ya, lapar gitu. Nah, saya tuh yang rebutan tersebut ya, hanya dimakan muntah gitu. Sampai saat ini tuh di kepala tuh nggak hilang. Dimakan muntah. Ternyata ya kelakuan orang yang seperti itulah yang koret. Karena di Sadika itu tuh orang yang koret, medit, susah untuk sedekah, memperkaya diri, makan segala macam lah. Itu yang koret, yang medit lah. Merasa dirinya itu yang seperti itu, Mas Agus. Makanya itu yang harus kita lebih hati-hati itu ya. Karena ada pengalaman ke sono, janganlah lehe di bumi itu. Bumi ini pasti hancur gitu. Nah, jangan terlena. Iya, jangan terlena. Sekarang saya pun berusaha kebaikan kan milik Allah ya. Keselamatan milik Allah. Cuma kita berusaha untuk jadi orang baik. Lidah kita juga sucikan lidah itu supaya jangan berbuat dosa. Ini kan kalau dilihat ini untuk peringatan buat sahabat khusus ya, sahabat pesan di balik misteri. Pak Ustadz ya mau diterima atau tidak sih silahkan aja. Cuma Pak Ustadz ngasih nasihat, belajar untuk menyucikan hati dan menyucikan lidah. Kalau kemarin Pak Ustadz ajarkan zikir kolbu, kerjakan dengan karena Allah, jadikan 1 detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Coba sekarang ini hidup, di lidah pun hidup. Nah, jadikan juga sama penyucian lidah itu, jangan sampai 1 kalimat menyinggung hati orang lain. Jangan sampai 1 kalimat menjadi sama per detik. 1 detik jadi ibadah dan jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Pakai zikir lidah, jadi 2 nih. 2. Usahakan semua, hilangkan semua keinginan, cukup dengan minta ridho Allah saja. Nah, jangan mengucapkan 1 kalimat aja mengandung dosa. Ini yang khusus pesan buat sahabat kita, pesan di balik misteri. Selain itu sih terserah ya. Kalau yang masih doyan menghujat, meremehkan, terus suka bilang, wah ini halu, terserah. Cuman Pak Ustadz amanat, melihat itu lebih baik daripada mendengar. Jangan asal ngejeplak, nanti akan bahaya dengan sendirinya. Apalagi kalau umur sudah tua, mau masuk ke alam kubur atau apa, di situ nanti akan berasa. Demi Allah pasti akan berasa ketika nyawa mau dicabut. Baru pingin minta maaf susah nanti. Nah, kita pandailah menjaga lidah. Belajar untuk menghargai orang lain gitu ya. Kalau orang yang betul-betul Islam, nah belajar seperti itu. Ambil hikmahnya aja gitu, belajar untuk menyejukkan orang. Nah, bukan apa-apa, kasihan juga nanti suatu saat pasti akan dijauhi oleh masyarakat. Kalau kesukaan seperti itu nanti menjadi penyakit dan susah untuk melepasnya, akhirnya dikasih sama Allah menjadi seorang penghujat seumur hidupnya nantinya. Tuh, jadi ambil aja yang baik-baiknya. Nah itu, jadi Pak Ustadz juga tidak memaksa untuk harus percaya, terserah, nggak percaya, hak masing-masing. Cuman ingat, mudah-mudahan pengalaman ini bisa untuk jadi motivasi agar benar dan salah itu tidak akan kebalik. Dan kita tuh pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang kena di bumi itu baik tumbuhan, binatang, pohonan, manusia, semuanya mati. Yang nempel di bumi itu. Emang sampai sekarang ada yang terus hidup? Nggak ada. Para nabi, kemudian semuanya lah. Bahkan nanti kan di dunia itu para malaikat juga nanti akan pada meninggal semua ketika kiamat besar itu. Nah, terus kembali kita ke tempat penyiksaan.
ada pertanyaan, Pak Ustadz gimana nasib koruptor katanya. Saya saya dikasih tahu sama istri saya tuh, ya ini ada pertanyaan gimana nasib koruptor gitu kan. Yang jelas tuh kalau di wilayah yang aman itu memang tidak ada orang yang merugikan orang lain. Itu nggak ada, itu orang-orang soleh semua. Bahkan saya melihat di sana tuh pada sholat. Jadi kebiasaan di dunia sholat walaupun sudah aman tetap aja nggak bisa meninggalkan. Kemungkinan itu yang dibilang orang berjihad itu tidak akan mati di sananya, itu mungkin yang baca Quran, yang sholat seperti itu. Jadi itu lingkaran aman yang orang-orang soleh semua. Di situ tidak ada orang yang berdosa, itu orang soleh. Karena yang orang berdosa itu ditumpuk di tempat yang khusus, ada khusus tempat penyiksaannya. Nah tempat penyiksaannya itu Ustaz dibawa ke tempat itu lahar tuh betul-betul persis seperti lahar. Nah ada di satu gambaran ya, mungkin ilustrasi ya. Ustaz apakah seperti ini orangnya itu disiksa? Ini hampir sama, cuman laharnya nggak diem. Orang teriak-teriak, dia ngeguplak. Guplak kayak di dalamnya itu kayak itu lumpur lapindo. Kawah Gunung Merapi. Lumpur lapindo. Oh, iya. Nah, cuma itu lahar semua di situ. Dia ngeguplak itu mendidih jadi asapnya, terus yang mendidihnya itu yang guplak. Nah, terus yang itu tuh yang kesiram itu jadi tengkorak. Langsung? Iya, kalau misalkan dibayangkan sama saya, dibayangkan tuh kalau pakai gayung, terus diiniin ke kepala, itu langsung menjadi tengkorak itu. Gitu, soalnya keluar dari situ aja tengkorak. Ntar tuh sekitar nggak lama sih ya, berapa detik ada bisa 1 menitan kayak berwujud lagi, ini lagi gitu kayak biasa lagi. Tapi kalau nyelup langsung jadi habis gitu. Cuman nggak mati-mati kan, teriakan minta tolong, jeritan apa itu, wah itu yang bikin nggak kuat bagus. Gitu yang tolong begini, ininya udah habis. Nah yang seperti itu yang nggak kuat itu. Kalau di dunia nih kelindes mobil, atau ada orang yang jahat misalkan ditusuk atau dianiaya, terus dia teriak minta tolong, pasti rabul masyarakat, pasti keluar pasti. Pada rabung keluar rumah, pasti pada nolongin. Gitu kan? Pasti pada nolong. Nah di sana menolonginya gimana, yang diinjeknya aja lah. Tuh, makanya di sana tidak bisa nolong. Mending sekarang saya kasih tahu, saya nekat aja kasih tahu supaya bisa motivasi itu. Terus, dan itu nyata, bukan hayalan, bukan halusinasi. Ya kalau nggak percaya ya nanti juga ngalamin nanti juga. Iya. Naudzubillah min dzalik, saya doakan sih semuanya sahabat jangan ke situ. Jangan, mending ke tempat yang baik-baik aja. Nah, terus kelindes mobil misalkan ya. Dia teriakannya kan pasti ngejeritnya, kalau kata orang Sunda maratan langit, ngejerit sekenceng-kencengnya. Tapi setelah jeritan itu tetap nggak ada kan, karena mati. Kalau di dunia, nah kalau di sana jeritan seperti itu nggak mati-mati, sobat. Ya itu harus nunggu sampai hari kiamat. Masya Allah. Nah itu di sana itu, nah itu sejauh mata memandang, ujungnya di mana nggak tahu. Nah kemudian yang digantung itu, Pak Ustadz kan demen kan sama orang jujur ya. Makanya Pak Ustadz nanya, pingin jawaban jujur atau pingin jawaban bohong? Kalau pingin jawaban bohong, saya nggak mau. Karena apa? Kita dilatih supaya jangan berdosa walaupun sedetik. Yang ada di kepala saya apa yang kelihatan saya kasih udah. Yang kealamin, yang gitu saya kasih. Yang digantung seperti tiang bendera tuh maksudnya bukan kayak tiang berjejer. Tiangnya itu nggak ada, cuman pada ngegantung. Bukan dibayangin kayak tiang bendera gitu, orang, ini bukan. Dia tuh pada begini nih. Tapi nggak ada, tiangnya itu nggak ada. Tambang juga nggak ada, seperti itu, pada melayang begitu ngegantung, seperti itu. Dan itu yang saya lihat, itu ulama-ulama yang merasa dirinya benar seperti itu, dikasih tahunya seperti itu. Nah itu coba, apalagi kita orang biasa, makanya punya ilmu agama itu kalau kata orang tua harus bisa bawanya. Kalau nggak bisa bawanya seperti itu jadinya. Karena yang punya kuasa itu Allah, jangan merasa diri kita yang lebih benar, mengetahui segalanya apa-apa, padahal baru pemahaman.
bukan pengalaman gitu. Beda pemahaman dengan pengalaman. Ilmu bengkel, pelajari teorinya. Dengan orang yang sudah kerja di bengkel yang lebih tahu yang kerja. Seperti itu. Nah, itulah Bang Agus. Ada yang digantung seperti Paramato, ada bahkan saya ngelihat pendeta gitu ya. Dan ini sebenarnya saya hanya kepalanya aja, nggak saya bongkar semuanya lah, nggak saya bongkar semuanya. Intinya itu kalau sudah merasa benar sendiri, itulah akibatnya di sana itu. Nah, kita ambil tentang masalah orang-orang yang berilmu ya. Di surah Al-Mu'minun ayat 52, 53, 54 ya. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini agama yang satu. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Tuhan kamu. Fatakun, maka bertakwalah kamu kepadaku. Itu ayat 52. Fataqatta'u amrahum bainahum zubur. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kemudian mereka memecah belah agamanya mereka masing-masing. Gitu ya. Dan masing-masing dari golongan mereka merasa dirinya paling benar. Gitu. Nah, ayat 54-nya, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, kata Allah. Biarin dia dalam kesesatannya sampai batas waktu yang aku tentukan. Jadi orang kalau merasa benar sendiri, golongannya merasa benar sendiri, itulah akibatnya karena dicap oleh Allah itu orang-orang yang sesat. Jadi saya diperlihatkan seperti itu. Nah, mungkinlah orang-orang yang itu, gitu ya. Karena kalau udah merasa benar sendiri itu, Fir'aun, Namrud, kan merasa dirinya benar. Seperti itu, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun itu. Nah, dengan akibat akhlak mereka seperti itu, sekecil apapun ada balasan, ternyata balasan mereka itu, yang diperlihatkan itu kepada saya, seperti itu digantung. Nah, kembali. Mudah-mudahan ini jadi hikmah semuanya. Dan bisa mawas diri bahwa kita tuh akan ke situ, gitu ya, bagi yang percaya kita tuh akan ke situ. Kemudian selanjutnya ada orang yang seperti api unggun, yaitu ditumpuk, ditumpuk. Seperti lapangan bola mau kecil gitu ya. Jadi kayak ngelempar korek api aja tumpuk begitu. Itu api ternyata itu seperti kayu bakar, padahal itu manusia semua. Sama jeritan juga di situ. Apinya keluar dari badannya semuanya. Gitu. Dan itu apa ya? Kalau mau Agus mengalami seperti saya dijamin nggak bakalan kuat ngedenger teriakannya. Pingin cepetan keluar karena nolongin nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu Magus yang kealamin. Terus ada yang selamat yang di tempat yang lahir itu ya. Ada yang namanya Ahmad. Itu ada kiriman. Nah, itu emang jelas orang-orang yang suka mengirim doa. Nah, ini ada juga yang ngatusin, apakah bisa Pak? Yang saya lihat tuh seperti itu. Sekarang masa saya harus berbohong? Atau ngikutin pemahaman dia? Enggak, kan saya terus terang demen sama bohong apa yang jujur. Saya jawab jujur bahwa kiriman-kiriman anak yang soleh, yang ngirim doa itu nyampe ke sana, itu nyampe, terkecuali orang yang musyrik, yang syirik, itu mental gitu. Jadi orang ada baca Al-Fatihah gitu ya, ada yang tahlil, ada yang apa. Ini tujuannya kan menyucikan diri. Beda kalau tujuannya cuma makanan ya nggak nyampe udah.
Kalau menjadikan adat karena ada beseknya, kenapa? Ya nggak nyampe. Ini yang betul-betul karena Allah ikhlas, anak yang soleh itu kan dengan membaca sebelumnya Al-Fatihah, supaya doanya ini diterima. Nah, doanya itu diterima, masuk ke sana itu. Jadi makanannya, minumannya, bajunya seperti itu. Itulah yang dialami itu. Terus sampai saya kembali lagi, ternyata pertama saya gigit jari itu jam 12 sudah nggak berasa, jam 12 kan berhadapan tuh dengan jam. Kalau ini kamar tidur saya tuh depan itu kan jam karena untuk mengantisipasi subuh gitu kan. Kalau buka mata bentar lagi subuh gitu, karena saya kan ngimamin di masjid, terus muazin di masjid, dan juga ada teman saya si Mamang itu. Jadi kalau dia nggak ada kan otomatis kita harus, kan malu kalau misalnya kesiangan. Jadi jam itu ditaruh di depan gitu, seperti itu Mang Agus. Sampai saya kembali hidup lagi, saya bersyukur ternyata masih cuma diajak ini aja, dikasih peringatan lah saya tuh. Nah bahkan sampai saat ini itu masih tetap saya dalam keadaan connect gitu. Gitu, masih tetap dalam keadaan connect. Dan sampai saat ini saya akan tetap menyebarkan ini demi untuk keselamatan seluruhnya. Dan tidak merasa kita juga merasa benar, enggak gitu ya. Gitu, justru merasa benar kan gitu, benar itu datangnya dari Allah, salah itu dari diri kita. Cuman dengan adanya hal tersebut saya kasih motivasi. Kalau kita yakin akan mati, saya mengalami itu. Terserah mau percaya atau enggak. Yang jelas nanti kamu akan mati. Kalau misalkan percaya, berarti jadi motivasi sendiri. Kalau enggak, hati-hati. Siapa tahu nanti itu apa yang saya lihat di sana itu benar. Gitu. Karena yang saya lihat tuh benar gitu. Gitulah, Mang Agus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sedikit tambahan nih Pak Ustadz. Kan ini kembali ke pertanyaan tadi ya. Netizen juga mempertanyakan tuh, apakah di alam kubur nih, apa ada binatang sejenis umpama apa domba, apa kebo, apa sapi gitu. Maksudnya itu binatang-binatang lah gitu. Ada nggak sih di alam kubur itu? Kalau yang saya lihat satu pun nggak ada. Nggak menemukan binatang. Tapi hati saya yakin ada gitu ya. Cuman saya nggak melihat itu tuh. Karena kalau di Al-Quran kan ada seperti Ashabul Kahfi kan, anjingnya itu kan pasti masuk surga. Nah ini surga yang cuma saya tuh nggak melihat adanya binatang. Cuman semua keinginan orang-orang di surga tuh pasti akan dikabul. Jadi kalau hati saya mengatakan pasti ada. Cuma kalau kemarin pengalaman gitu nggak melihat adanya binatang. Cuman di hati saya pasti adalah itu anjing Ashabul Kahfi aja tuh calon surga itu. Di Quran gitu itu akan masuk ke surganya karena dia mendampingi dakwahnya Ashabul Kahfi itu. Gitu Mang Agus. Nah ini sekali lagi kepada netizen jangan salah ya, jangan salah. Beda alam akhirat dengan alam kubur. Yang saya ceritakan itu adalah alam kubur garis miring alam barzah. Alam akhirat mah harus kiamat dulu. Ini belum kiamat. Belum ngalamin ya tadi. Iya. Nah ini perlu pemahaman ya antara alam kubur dengan alam akhirat. Alam akhirat tuh kiamat dulu, dan kalau udah kiamat tuh semua mati lagi yang di alam kubur, alamnya pun hancur. Semuanya nyisa alam abadi, alam akhirat itu. Ya itu mah semuanya mati, termasuk para malaikat semuanya. Kan terakhir Israil dia nyabut nyawanya sendiri. Itu nyabut nyawanya sendiri. Setelah Israfil dicabut, dia nyabut sendiri. Jangan nanya para netizen tuh malaikat Israil nyabutnya seperti apa. Jangan nanya seperti itu. Gitu, nggak bakalan bisa jawab bagaimanapun juga. Dan nggak bisa dibayangin, nggak bisa apa. Yang jelas pelajarannya sampai situ gitu, titik. Jangan melampaui batas lah. Gitu, keinginan tahuannya. Karena nggak bakalan nyampe sampai botak juga. Pingin tahu nyabut nyawanya seperti apa ya nggak ada yang tahu. Yang jelas dia judulnya nyabut nyawanya sendiri. Nyabutnya seperti apa kita nggak tahu. Barangkali kalau ada yang ke situ gitu. Kan suka ada-ada aja kadang pertanyaannya. Gitu Mang Agus, ada lagi nggak pertanyaannya?
ada Ustaz. Seumpama kita pengen ngumpul di alam kubur, bisa nggak sih Pak Ustadz? Saya seumpama sudah meninggal nih, saya pengen ngumpul dengan anak, istri atau teman, bisa nggak tuh Pak Ustadz? Kira-kira nih. Nggak kira-kira. Saya pilih minum dulu. Oh ya, silakan Mas sebelum. Jadi nggak ada kira-kira di sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana itu bukan kira-kira, orang yang soleh itu pasti akan ketemu, akan kumpul kembali, saling mengenal. Gitu di sana itu ada, di Al-Quran juga ada itu mah, saling mengenal. Saya aja kenal di sana, ada anak saya, ada Uyut tuh, gitu. Itu tahu gitu. Seperti itu. Maksudnya kita pengen berkumpul nih kan. Sama aja seperti gini. Sama aja kayak di dunia kan saling mengenal. Sama. Seperti ini. Gitu. Sama. Cuman perbedaannya di sana itu lebih bersih, nggak ada sampah. Kalau di dunia kan sampah mulu. Banyak. Gitu. Di sana tuh kalau diakalin ya. Kalau diakalin sulit ya diterima dengan akal. Tapi itulah kejadiannya seperti itu. Nggak ada yang buang air, nggak ada. Gitu. Jadi di alam kubur pun sudah terbukti lah, apalagi nanti di alam akhirat gitu kan. Seperti itu Mas Agus. Yang makanya kalau ada yang soleh, semuanya soleh dengan karena Allah, ibadahnya itu tidak mengharapkan, pasti kumpul. Tapi yang satu berbuat salah, yang satu berbuat soleh, pasti terpisah. Pasti terpisah karena tempatnya kan beda, beda-beda. Di tempat yang aman nggak ada yang sakit, nggak ada yang cacat, nggak ada. Kalau di dunia kan ada yang cacat, yang kakinya kecil sebelah lah, ada yang itu nggak ada, normal semua. Yang sakit ya mungkin di itu, yang teriak-teriak itu, neraka itu, cuma 2 kan, itu sama yang seperti gelandangan itu, tapi itu bukan di tempat misalnya, cuma dia tetap susah tuh, kehidupannya susah, yang susah makan, nggak punya tempat tinggal, ada. Seperti itu tuh. Cuma nangis kerjanya. Ada yang makan daging bangke. Nauzubillah min dzalik lah, nggak usah. Makanya dari sekarang saya ngajarin ibadah per detik. Dunianya buang aja. Buang aja udah. Maksudnya dibuang di sini bukan artinya ini, lepasin semuanya, karena itu tipu daya iblis itu menggunakan itu, dunia itu, karena dipegang oleh mereka. Kalau kita mengejar dunia sama laksana kita mencari sesuatu di tempat gelap. Dikejar-kejar, gimana bisa ngambil atau tempat gelap. Tapi larilah ke tempat yang terang, yaitu keridhoannya Allah. Pasti akan ketemu gitu. Dan semua itu kuncinya ada di diri kita sendiri. Gitu Mas Agus. Baik Pak Ustadz. Ini untuk meluruskan kepada netizen ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kan diperlihatkan, itu kan di alam kubur. Apakah diperlihatkannya itu di nerakanya apa gimana Pak Ustadz? Itu yang orang-orang disiksa itu. Itu ya kalau di sono nerakanya berarti kan direbus begitu, direbus gitu dengan letupan-letupan laharnya itu. Jadi laharnya itu bukan diem, bukan. Jadi kayak meletup, letup gitu. Seperti itu. Yang jelas tuh yang tadi yang merusak akhlak kita di dunia ini. Nafsu dunia ini, makanya la yuhibbud dunya, jangan mencintai dunia. Dunia majru'atul akhirat, dunia itu jembatan ke akhirat. Kita ambil hikmahnya, karena kita seperti sekolah di dunia ini tempat tinggal sementara. Ambil yang baiknya, jangan dikerjakan yang buruknya, niscaya akan selamat. Itu. Dengan pengalaman itu pun saya sekarang semenjak itu lebih hati-hati dari berlisan, memandang, dan semuanya saya berusaha sekuat tenaga. Meskipun ujian itu selalu tetap ada karena kita di dunia kan. Yang jelas itu dunianya lepasin, tetap berusaha, hasilnya udah selain sama dapat rezeki, bersedekah. Usahakan sedekah setiap hari. Gitu ya, usahakan sedekah setiap hari dan juga yang seminggu sekali. Jangan khawatir sedekah itu nggak bakalan hilang, itu tetap milik kita. Insya Allah di dunia nanti diberkahi dan bisa diambil nanti di alam kubur, itu penolong. Nah seperti sekarang nih Idul Adha kan ya. Nah Idul Adha ada yang kurban.
Nah itu pun akan menjadi pahala. Bahkan di hadisnya tuh pahalanya sebanyak bulu yang nempel. Apakah kurban itu binatangnya akan ada di sana? Enggak melihat ya tuh. Karena itu kan jadi amal ibadah kita. Gitu. Mungkin maksud netizen bilang ada binatang itu binatang piaraan. Kalau yang dikurban itu jadi amal ibadah kita sendiri. Ada yang kocaknya ya, kata kiai kalau ceramah, kalau yang suka patungan katanya, sapi hanya ada 7 orang, air di kepalanya, di lehernya, di perutnya. Itu yang kasihan katanya di ekornya, ada tuh kiai yang bilang seperti itu. Tapi itu hanya guyonan. Ya, ada masuk ke neraka, megang itu naik itu apa, naik kendaraannya katanya kurban tuh sambil ya kasihan yang di belakang katanya. Modelnya kayak ilustrasi ya, lagi. Ilustrasi itu baru halusinasi namanya. Berhalusinasi itu membayangkan apalah itu seperti itu. Tapi enggak seperti itu sih. Karena itu amal yang jelas itu yang kalau saya pengetahuan saya tuh api neraka tuh diinjak mati atau melewati pasti mati sama orang yang soleh itu. Gitu. Itu bagus. Oke. Ya. Saya rasa cukup lah, insya Allah. Ya, makasih Pak Ustadz. Sahabat PDM dan pemirsa di mana aja berada, telah dikupas dan pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustadz Ridwan Barsah tadi mengenai revisi perjalanan 4 jam di alam kubur, dan mudah-mudahan menjadi lecutan buat kita untuk memperbaiki diri ke jalan yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Mang Agus beserta tim tidak lupa untuk selalu dan mengharapkan selalu tonton podcast kami Pesan di Balik Misteri, dan jangan lupa selalu like, subscribe dan komennya di YouTube podcast kami. Ingat pesan dari kami, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Saya bersama tim mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.